Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita hadir di sini untuk satu tujuan, ya, sebagaimana tema yang diberikan oleh panitia, yakni membuka pintu surga. Kita berupaya, kita berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama masuk surga. Satu keluarga, bapak, ibu, anak semuanya masuk surga. Dan tentunya untuk bersama-sama bisa ke surga, setiap anggota keluarga berupaya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solehah. Dan kita sebagai orang tua tentu ingin agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena sesungguhnya keberadaan anak yang soleh dan solehah inilah yang akan membawa keberuntungan kepada bapak dan ibunya. Jadi bukan anak yang sukses secara dunia, dia berhasil menjadi pengusaha besar, atau dia berhasil menjadi birokrat, ya, atau menjadi orang yang masyhur. Bukan itu yang akan membawa kebahagiaan pada bapak dan ibunya. Tapi sesungguhnya yang akan memberikan kebahagiaan kepada para orang tua adalah ketika anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana tidak? Anak yang soleh dan solehah, ketika kita nanti menua, ya semua kita akan menua, ya enggak? Masa muda terus ya? Enggak mungkin kan? Walaupun kita berupaya, ya, sebagian orang udah ubanan semir hitam, ya, biar kelihatan muda. Ibu-ibu juga begitu, ya, bagaimana caranya biar enggak kelihatan tua. Tapi kita pasti akan menua. Nah, nanti keberadaan anak-anak yang soleh dan soleh itu terasa ketika kita menua, ketika kemampuan kita tidak seperti dulu. Anak-anak yang soleh, ya, menunjukkan baktinya kepada bapak dan ibunya. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral ada video dari luar negeri, ya, dari Malaysia. Ada seorang ayah yang dia punya anak-anak yang berhasil, tapi ketika sang bapak ini ingin berkunjung ke mereka, nggak bisa. Ini sibuk, itu sibuk, bahkan menjemput bapaknya ke stasiun saja nggak bisa, karena saking sibuknya nggak bisa meluangkan waktu untuk sang bapak. Maka sedihlah sang bapak. Ini saya didik, salah didik dia. Dia didik anaknya untuk menjadi orang-orang yang berhasil dari sisi dunia, tapi ternyata nggak tahu bagaimana tanggung jawab terhadap orang tua, nggak tahu bahwa dia punya tanggung jawab membahagiakan orang tua di masa tua. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Saya pernah baca surat pembaca di suatu media. Ada seorang bapak itu bertanya kepada pembaca surat kabar tersebut. Ya, dia bertanya, apakah ada undang-undang di negara kita yang bisa, ya, mewajibkan anak untuk berbakti kepada orang tua? Karena saya punya banyak anak, saya punya beberapa orang anak,
tapi tidak ada yang mau ngurusin saya di masa tua. Ada nggak undang-undangnya di Indonesia ini yang mengatur itu? Sampai dia tanya kepada pembaca surat kabar. Ini kan menunjukkan bahwa keberadaan anak yang soleh itu sangat vital. Ketika orang tuanya dalam usia yang lanjut, ya dia akan merawat bapaknya, dia akan bersabar dengan orang tuanya, karena teori itu mengatakan ya kalau kita itu semakin tua itu semakin mirip dengan keadaan kita ya masih ketika kita masih anak-anak ya, manjanya, kemudian ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia ketika kedua orang tuamu berusia lanjut di sisimu, salah seorang di antara mereka atau keduanya, maka janganlah engkau mengatakan anak yang soleh bisa dia menjaga perasaan kedua orang tuanya. Ya, dia tidak mau membuat bapak dan ibunya tersinggung, dia nggak mau membuat bapak ibunya sakit hati. Wala tanharhuma, akan sampai membentaknya, dia nggak bakal membentak kedua orang tuanya ya. Apa yang membuat sakit orang tua ketika dia sudah berkorban untuk anak, mendidik anak, bahkan ibu melahirkan anak, tiba-tiba di usia tuanya sang anak membentak. Wah, itu rasanya sakitnya tuh di sini, ya. Sakit sekali itu. Tapi anak yang berbakti dia akan coba ya sabar, walaupun mungkin ucapan orang tua tidak berkenan, dia sabar. Ya. Wa qul lahumā qawlan karima, dia akan ucapkan kepada kedua orang tuanya ucapan yang penuh pemuliaan. Ya. Kemudian wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan tundukkanlah kepak sayapmu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Apa maknanya? Walaupun dia memiliki di luar, dia memiliki posisi yang sangat tinggi, jabatan yang sangat tinggi, dia tetap merendah di hadapan bapak dan ibunya, tidak sombong sama sekali. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan dia mengucapkan wahai Rabbku, ya kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Jadi keberadaan anak yang soleh ini sangat bermanfaat bagi para orang tua. Inilah yang kita harapkan dari anak-anak kita. Dan terlebih lagi ketika kita meninggal dunia Bapak dan Ibu. Ya, di antara perkara yang masih bisa mengalirkan pahala untuk kita setelah meninggal dunia adalah doa dari anak-anak kita. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ingat, kita ini juga peringatan bagi kita ya. Kalau sudah usia di atas 40 tahun itu sudah mikir investasi akhirat. Apa yang akan bermanfaat bagi kita ketika kita meninggal dunia, ini sudah harus menjadi fokus kita. Ya, usia 40 tahun itu sudah ya. Dunia itu sudah, pikiran akhirat sudah. Ya, apalagi sudah banyak uban ya. Siapa di sini yang belum punya uban ini ya? Ya, sebagian ulama ahli tafsir itu mengatakan menafsirkan ayat qad ja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Itu dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa makna an-nadhir itu adalah uban. Jadi kalau sudah punya uban, itu artinya sang pemberi peringatan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Sebentar lagi ente masih kubur ya. Sebentar lagi kita akan mati. Maka harus berpikir apa yang sudah kita investasikan untuk kehidupannya akan datang. Maka Nabi SAW, kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Wakaf. Tidaklah ada seorang sahabat pun ya yang meninggal dunia melainkan mereka meninggalkan wakaf. Ya, sesuatu ada yang mereka wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmu yang bermanfaat ini mencakup ilmu agama dan juga ilmu dunia, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu juga termasuk. Dan yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya.
Kalau kita lihat redaksi hadis ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, Nabi SAW tidak mengatakan awaladun yad'ulah, anak yang mendoakannya, tapi anak itu dikaitkan dengan sifat waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Karena anak yang soleh lah yang dia punya keterikatan dengan agama, berupaya untuk mendoakan bapak dan ibunya. Kalau anak tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, bukan anak yang soleh, ketika bapak dan ibunya meninggal dunia, apa yang mereka lakukan? Cakar-cakaran, rebutan warisan. Kemudian kalau mereka terkenang dengan bapak dan ibunya, apa yang mereka lakukan? Buka album foto atau karaoke. Ayah, dengarkanlah ya. Apa manfaatnya buat antum? Emang kalau antum anaknya nyanyi ayah dengarkanlah, antum bisa dengar terus antum masuk surga gitu, antum jadi diangkat derajatnya. Apa manfaatnya? Ya. Atau dia nyanyi kasih ibu kepada beta. Apa manfaatnya? Tapi kalau anak yang saleh, dia punya bekal agama yang baik, dia akan doakan ya orang tuanya. Dan inilah yang akan menaikkan derajat kita nanti di surga, Bapak dan Ibu. Doa dari anak yang saleh, istighfar, permintaan ampun yang dipanjatkan oleh seorang anak untuk bapak dan ibunya, ini akan meningkatkan derajat bapak dan ibunya nanti di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bercerita tentang seorang bapak. Dia berada dalam surga, kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dalam hati dia bertanya-tanya, dari mana ini saya dapatkan? Fa'anna lihada, dari mana ini saya dapatkan? Saya gak punya amalan yang banyak, kenapa kok kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan kepadanya, hadza bistighfari waladikalak. Derajat yang tinggi ini kau peroleh dari istighfar, permintaan ampun yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Subhanallah. Ya, siapa yang beristighfar? Anak yang anak yang soleh. Makanya kita benar-benar harus berupaya betul ya. Bagaimana caranya agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Dan kita lihat Masya Allah ya, sekarang insya Allah lah banyak orientasi kita, terutama ya komunitas yang sudah mengaji, tentu ingin agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Namun Allah Ta'ala a'lam ya, kami melihat masih ada beberapa perkara yang perlu kita luruskan, kita perbaiki dari pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maka insya Allah di siang hari ini kita akan coba bahas ya, apa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Yang ini kalau dibiarkan begitu saja, cita-cita dia untuk memiliki anak yang soleh dan soleh ini bisa jadi tidak terwujud. Ya, maka kita harus tahu juga, selain kita tahu bagaimana thariqah mendidik yang benar, kita pun harus tahu apa ini perkara-perkara yang akan membuat misi kita gagal. Ya, keburukan-keburukan apa yang bisa terjadi di tengah-tengah proses pendidikan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam bait syair ya. Dalam sebuah bait syair disebutkan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'a fihi. Dalam sebuah bait syair Arab disebutkan, aku mengetahui keburukan bukan karena aku ingin melakukan keburukan itu, akan tetapi agar aku berlindung darinya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, bisa jadi dia terjatuh pada keburukan tadi. Dia kira itu satu hal yang benar, padahal itu suatu hal yang buruk, yang bisa membuat dia gagal dalam mendapatkan tujuan dari misinya. Maka mari kita bahas, apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam proses kita mendidik anak. Yang pertama, kesalahan yang sering sekali terjadi di tengah-tengah kita adalah menganggap bahwa pendidikan itu ya adalah tugas seorang ibu. Ya, memang betul ya, ada ungkapan al-ummahat madrasatul ula, para ibu adalah madrasah yang pertama. Tapi bukan berarti seorang bapak tidak berperan sama sekali. Justru yang bertanggung jawab untuk mendidik anak adalah kita sebagai seorang bapak. Ya.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai di sana. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas kita. Bagaimana caranya? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Ini tugasnya siapa? Tugasnya bapak. Ya, sebagai kepala keluarga. Ya, salah satu stigma yang di tengah-tengah kita, yang muncul di tengah-tengah kita, bapak itu tugasnya cari nafkah, yang ngurus anak-anak itu adalah ibu. Ya, yang mendidik anak itu adalah ibu. Sehingga banyak bapak, saya kan sudah menjalankan tugas saya sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, saya cari nafkah. Sehingga ketika pulang ke rumah ya udah sibuk dengan HP, main game ya. Bapak-bapak milenial kan gitu ya. Ya, usianya sudah 40 tahun masih main Mobile Legend, ya enggak? Bener enggak, Pak? Hah? Fakta ini ya. Kadang-kadang saya makan ya sama keluarga, makan ke warung, lihat bahwa bapak seumuran sama saya bahkan lebih tua. Saya masih muda ya, tapi ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua, main Mobile Legend, Pak. Ya. Ketika di kereta dari Bandara Yogyakarta ke Stasiun Tugu, ada yang juga lebih tua dari saya, main game. Kalau nggak main game nonton apa itu reel apa TikTok ya. Allah musta'an ya. Padahal itu tadi ya usia 40 tahun itu fokusnya sudah ke akhirat harusnya ya. Setiap detik kita tuh harus kita manfaatkan bagaimana caranya untuk memperberat timbangan amalan kita. Maka tugas mendidik anak pada hakikatnya ada di pundak setiap bapak. Satu hal yang membuat kita miris ya, negeri kita. Ini kalau bahasanya Ibu Eli Risman, itu psikolog yang sangat terkenal. Beliau sangat concern terhadap pendidikan ya. Ibu Eli Risman itu mengatakan bahwa Indonesia ini bisa kita vonis sebagai fatherless country. Apa itu fatherless country? Negeri tanpa ayah. Ya, dan beliau menyimpulkan itu dari sebuah riset. Yayasan beliau, yayasan kita dan Buah Hati itu buat riset di seluruh Indonesia. Kesimpulannya negeri kita divonis sebagai fatherless country. Negeri tanpa bapak. Apa sebabnya? Apakah karena banyaknya musibah, anak-anak jadi yatim? Bukan. Mereka punya bapak, mereka punya ayah. Tapi ayah itu tidak punya kepedulian terhadap anak-anak. Sibuk di luar ya. Apalagi antum-antum yang ada di kota besar. Kerja Senin sampai Jumat. Jarang ketemu anak, pagi sudah pergi. Pulangnya anak sudah tidur, jarang ketemu anak. Hari Sabtu Ahad kemana? Ya, menyalurkan hobi, ya enggak? Yang suka mancing-mancing, ya enggak? Lebih cinta kepada ikan daripada anak-anaknya, ya enggak? Yang suka sepeda-sepeda. Benar apa enggak? Tanyanya ke ibu-ibu, benar enggak ibu-ibu? Ya. Benar ya. Benar. Hari Sabtu sepedaan sama teman-temannya kemana? Wah, saya pernah ke Jakarta itu hari Ahad pagi. Hari Ahad malam. Ya, hari Ahad malam saya naik kereta. Itu isinya orang-orang Jakarta bawa sepeda Brompton. Ya masih seumuran kita. Bawa sepeda Brompton. Jadi mereka sepedaan di Jogja. Nggak pakai keluarga itu, ya sama teman-temannya, geng-gengnya itu. Nah, ini membuat apa interaksi kita dengan anak-anak itu kurang. Mereka Senin sampai Jumat gak ketemu bapaknya. Sabtu Ahad gak ketemu lagi sama bapaknya. Kapan mau bonding? Kapan mau membuat hubungan yang erat? Padahal rahasia kita mudah membimbing anak. Kita punya bonding yang kuat dengan anak-anak kita. Punya hubungan yang erat dengan anak-anak kita. Benar Ustaz, benar. Coba antum lihat surat Yusuf, kisahnya surat Yusuf. Nabi Yusuf itu digoda oleh wanita yang paling cantik di Mesir, istri Raja Mesir. Sehingga beliau juga tergoda, menaruh hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dalam surat Yusuf dikatakan bahwa wanita itu
ya berhasrat kepada Yusuf, demikian juga Yusuf berhasrat kepada sang wanita. Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Yusuf melihat penjelasan, ya, tanda dari Robnya. Di sebagian tafsir disebutkan bahwa ketika itu Yusuf melihat wajah bapaknya. Ya, bapaknya mengatakan, wahai Yusuf, saya tidak pernah mengajarkanmu untuk melakukan perbuatan ini. Dalam sebagian riwayat dikatakan, bapaknya yakni Nabi Yakub itu menggigit jarinya. Melihat Yusuf sudah mulai berhasrat kepada sang wanita. Akhirnya apa? Yusuf alaihissalam pun tidak jadi melakukan perbuatan keji. Nah, ini bagaimana di masa-masa kritis seperti itu Yusuf bisa teringat dengan bapaknya? Itu karena bonding yang telah terjadi di masa kecil. Coba kita kembali ke awal-awal surat Yusuf. Di sana diceritakan Yusuf itu curhat sama bapaknya. Cerita bahwa tadi malam dia bermimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapak, ya, wahai bapakku, lihat dia manggilnya juga bukan ya abi, tapi ya abati. Ya abati itu menunjukkan kedekatan yang sangat kuat. Ya abati, wahai ayahanda, sesungguhnya dalam mimpiku aku melihat ada 11 planet. Kemudian aku melihat ada matahari dan rembulan, semuanya bersujud kepadaku. Mimpinya diceritakan kepada sang bapak. Antum pernah nggak anaknya cerita tadi malam mimpi apa? Pernah nggak cerita? Abi, tadi malam aku mimpi. Ya. Nomor yang keluar, oh bukan ya, itu beda. Itu mimpi zamannya Orde Baru, SDSB. Ya. Pernah nggak anak-anak cerita kepada antum mimpi apa? Ketika dia ketemu bapaknya, Abi tadi aku di sekolah begini, dia cerita. Kalau dia sudah cerita sama bapaknya, alhamdulillah, berarti bonding antum sudah kuat. Tapi kalau nggak pernah cerita, berarti ada satu hal yang perlu diperbaiki. Hubungan kita kurang dekat dengan anak-anak kita. Maka ini kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Bapak-bapak tidak ambil peduli terhadap pendidikan anak, tidak berupaya untuk membuat bonding yang kuat dengan anak-anak mereka. Ketiadaan bonding antara seorang bapak dengan anak, ini efeknya sangat buruk. Ibu Ali Risman itu mengemukakan ya, kalau dia anak laki-laki yang dia tidak punya father figure, dia besar tanpa figur ayah, ini hati-hati ya. Sebagian teman-teman itu kan ada yang kerja ya keluarga di Jakarta, kemudian bapaknya kerja di tambang, baru pulang berapa biasanya ya? 4 minggu, 2 minggu begitu ya. Atau banyaklah sistemnya kan, ada 4 minggu di site, kemudian 2 pekan di rumah ya. Nah selama 2 pekan di rumah itu bangun bonding ya. Bahkan ketika di site juga kalau ada internet itu kontrol terus anaknya, bangun bonding juga walaupun hanya lewat media-media komunikasi ya, tapi harus bangun bonding. Ini kalau anak-anak yang tumbuh tanpa figur seorang ayah, kalau dia laki-laki dia nggak punya kepribadian yang kuat. Gak bisa ngambil keputusan. Ya, gimana Pak? Ini ya terserah lu lah, atur aja deh. Nah, kalau ada orang yang bilang gitu, atur aja deh, terserah lu lah. Ini coba ditelusuri background dia. Ya bisa jadi apa? Fatherless, tidak punya figur ayah. Jadi nggak bisa mengambil keputusan. Itu terbukti. Ya. Dan kemudian juga dia sangat besar kemungkinan dia terjatuh pada pergaulan yang salah seperti apa? Narkoba, ya, kemudian tawuran. Kalau di Jogja ini ada kelitih namanya, kelitih. Anak-anak yang keluar di jalanan malam-malam cari korban, ya kemudian begitu ketemu orang dia sabet dengan kelewang, dia sabet dengan celurit ya. Itu akibat ketiadaan seorang ayah. Kalau anak perempuan bagaimana? Dia mencari figur. Mencari figur laki-laki tempat dia bersandar. Kalau dia punya ayah, dia akan bersandar kepada ayahnya. Tapi kalau dia nggak punya ayah, dia akan cari laki-laki. Ya ini yang bahaya. Karena di luar tuh banyak buaya, ya, yang bisa menggoda anak-anak kita. Akhirnya nanti dia simpati sama laki-laki, dimanfaatkan sama laki-laki,
diambil kehormatannya, terjatuh pada pergaulan yang salah. Maka jangan anggap remeh ini ya, kehadiran seorang bapak dalam proses pendidikan anak. Ya, ini jadi suatu perhatian kita. Bapak itu harus hadir dalam pendidikan anak. Dan peringatan ini bagi semua bapak, ingat, kepemimpinan antum itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kepemimpinan kita itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya, dimintai pertanggungjawaban. Ya. Waduh Ustaz, berat ini jadi kepala keluarga Ustaz, ya udah deh pensiun saja. Tapi kan pahalanya besar, ya enggak? Kalau kita bisa membawa anak-anak kita, anak istri kita ke surga kan Masya Allah, kita sendiri yang bahagia, ya enggak? Maka berupayalah kita, makanya kita tuh namanya tuh tulang punggung. Kepala keluarga itu disebut tulang punggung. Tulang yang paling keras, tulang yang paling tahan banting, itu tulang punggung. Ya kita sabar, laksanakan tugas kita. Oke, kita memang punya tugas mencari nafkah, dan itu adalah amalan yang sangat besar, pahalanya di sisi Allah. Tapi kita juga punya tugas untuk membimbing ya anak-anak kita. Maka ini yang pertama, kesalahan yang perlu kita luruskan dari banyak para orang tua, bahwa membimbing anak, mendidik anak itu bukan hanya tugas seorang ibu, tapi menjadi tugas utama seorang ayah. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kesalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan kita adalah kita keliru dalam menetapkan standar keberhasilan. Ya, standar keberhasilan dalam mendidik. Banyak orang tua yang menjadikan nilai-nilai di rapot itu sebagai standar keberhasilan dalam pendidikan. Ya, kalau zaman dulu bahkan ada ranking ya. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah di Jakarta, di Pejaten, ya, di sebuah SD Islam di Pejaten ya, di Poltangan. Saya punya kebijakan itu, kita nggak ada ranking ya. Karena menurut saya orang tua itu, kalau ranking itu kan artinya membandingkan dia dengan anak yang lain. Membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Tapi sebenarnya anak itu ya dia membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Bagaimana pencapaian dia di semester yang lalu dibandingkan dengan semester sekarang. Nggak perlu dibandingkan dengan orang-orang lain. Ya. Jadi kita sebenarnya seperti itu, nggak ada ranking. Tapi betapa banyak orang tua yang datang kepada wali kelas. Iya Bu, iya Ustazah, kita tahu sekolah ini nggak ada ranking. Tapi anak saya itu ranking berapa? Jadi orang tua tuh pengennya tuh, wah pokoknya anak tuh ranking 1, nilainya yang the best gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi standar keberhasilan dalam pendidikan? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau anak-anak kita dari sisi akidah, mereka sudah berakidah dengan akidah yang benar. Dari sisi adab, ya, mereka tumbuh di atas adab yang baik. Makan dengan tangan kanan, ketika masuk rumah dia mengucapkan salam, ya. Kemudian dia juga memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu parameternya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang pertama adalah kaful adha. Dia gak suka ganggu orang, gak suka ngusilin orang lain. Kemudian yang kedua badlun nada, dengan kesadaran sendiri dia suka memberikan pertolongan kepada orang, ya, tangannya itu mudah memberikan bantuan kepada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian tolaqatul wajah, dia memiliki wajah yang berseri-seri, ramah kepada orang-orang yang sekitarnya. Itu parameter pendidikan anak-anak kita berhasil kalau dia sudah punya karakter seperti itu. Kemudian sholatnya juga tanpa harus bapak dan ibunya ya berkoar-koar, dia sudah dengan sendirinya ketika mendengar suara adzan langsung dia sholat. Inilah yang harusnya kita jadikan sebagai standar keberhasilan pendidikan. Ya, ketika anak-anak kita memiliki akidah yang benar, kemudian memiliki adab dan akhlak yang baik, dan kesadaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nilai-nilai akademis, ini satu hal yang perlu kita sampaikan kepada orang tua. Anak-anak kita itu terlahir dalam keadaan unik.
mereka punya bakat yang berbeda satu sama lain. Bahkan satu hal yang berbeda ya, mereka punya bakat yang mungkin berbeda dengan bapak dan ibunya. Sehingga kita harus bisa melihat, memetakan bakat anak ini di mana. Sehingga dia bisa fokus. Dalam ilmu psikologi modern ada yang namanya multiple intelligence. Ya. Jadi kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan dalam mengerjakan soal-soal sains, tidak ya. Kalau Howard Gardner itu dia punya, kalau saya tidak salah ada 8 kecerdasan ya, kecerdasan matematis, kemudian spasial, kemudian natural, tapi ada musikal juga ya, kita nggak masukkan itu ya. Nah ini dia baru belakangan ini ya, sekitar tahun 80-an, 90-an dia kemukakan teori itu. Tapi ulama kita, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam Tuhfatul Maudud, kitab beliau ya yang sangat bagus bagi para orang tua, beliau sudah mengemukakan bahwa setiap anak itu dilahirkan unik. Maka barang siapa yang kita lihat dia punya semangat untuk menuntut ilmu agama, ya dia sangat intens, dia senang sekali belajar hadis, menghafalkan Al-Quran pun lancar, hadis pun masya Allah, ya kita kembangkan bakatnya di sana. Ada yang mungkin tidak seperti itu, ada yang suka menulis, dia suka menulis ya. Ketika disuruh bikin puisi sama gurunya, cepat sekali dia merangkai kata. Dia punya kecerdasan dalam bidang tulisan. Ada yang mungkin dia sangat senang bertanam. Ini kecerdasan natural. Ya, kalau bikin tanaman, ngerawat tanaman kalah ibunya. Ya, ibunya bikin tanaman tuh nggak telaten, dia bisa merawat hewan atau merawat tumbuhan dengan telaten. Maka orang tua harus melihat apa yang menjadi bakat anak. Lihat dia spesialnya di mana. Itu bisa dilihat dari kreativitas dia ketika dia melakukan suatu bidang, dia nggak bosan untuk melakukannya. Dan muncul kreativitasnya di sana, itu bisa jadi itu bakat dia. Saya bukan psikolog ya tentunya ya, antum bisa konsultasikan dengan psikolog ya, atau dengan orang-orang yang ahli dalam masalah bakat ya. Nah selama bakat-bakat ini tidak bertentangan dengan syariat, kembangkanlah. Adapun kita fokus pada pembinaan tadi itu, akidahnya, akhlaknya, adabnya, inilah yang paling penting. Mau jadi apapun anak kita, sama tidak bertentangan dengan syariat, oke. Yang penting akidahnya benar, akhlaknya baik, adabnya baik, ya enggak? Dia mau jadi pengusaha, silahkan. Dia mau jadi aparat pemerintah, silahkan. Dia mau jadi dosen, jadi ilmuwan, silahkan. Ya, jangan kemudian bapaknya yang menetapkan, karena bapaknya, bapakmu dokter, ibumu dokter, kamu harus jadi dokter. Padahal anaknya suka bidang yang lain misalnya. Itu menderita sekali seorang anak ketika dipaksa, ya, ketika dipaksa untuk menekuni satu bidang yang tidak dia sukai. Itu menderita sekali. Ya, saya juga merasakan ya, saya itu sarjana komputer, ya. Sarjana komputer saya, kuliah komputer algoritma. Itu sebenarnya saya nggak suka, tapi saya harus tekuni itu. Ya, akhirnya tidak maksimal ya, akhirnya nggak jadi programmer juga enggak gitu ya. Tapi kalau dia suka satu bidang, dari kecil sudah dilatih, subhanallah, jadi orang hebat ya. Jadi orang hebat. Maka berhentilah kita menjadikan nilai-nilai itu menjadi patokan standar keberhasilan dalam pendidikan kita. Tapi orientasi kita lebih kepada akidah, akhlak, adab. Inilah yang kita harapkan dari pendidikan anak-anak kita. Kalau dia sudah bagus akhlaknya, adabnya, sholat tepat waktu, ya, ini berarti pendidikan itu sudah berhasil. Tinggal bagaimana dia merajut masa depannya untuk masa depannya nanti. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, kesalahan yang sering kita lihat dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Kadang orang tua itu berlebihan dalam memberikan hukuman. Nah, ini dia. Ya. Terutama ketika mereka emosi. Ya, ketika mereka emosi. Sebagian orang tua, tapi kalau zaman sekarang ini sudah jarang ya. Kalau zaman dahulu kan kalau kita melakukan kesalahan kan orang tua kan sering nawarin ya. Malah kita tuh diberikan tawaran dulu ya sama orang tua ya. Ya, mau tepuk kasur, sapu lidi, atau gagang sapu gitu ya. Atau apa, ikat pinggang. Pilih yang mana gitu ya. Nah, ada sebagian orang tua yang keliru dalam memahami hadis tentang memukul anak. Betul, Nabi SAW itu mengatakan, muru auladakum bis shalah, wahum abna'u saba, wadribuhum alaiha, wahum abna'ul ashar.
perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika berusia 10 tahun. Nah ini Ustadz, Nabi yang merintahkan kita mukul anak. Jadi kalau anak itu salah, kita beri hukuman apa? Pukul, dipukul. Nah ini salah paham dalam memahami hadis. Nabi ini berbicara tentang sholat Bapak dan Ibu. Sholat itu rukun Islam. Al-ahdu bainana wa baina kufri tarku sholah. Faman tarokaha faqad kafar. Ya. Yang menjadi pembeda antara kita dengan kekufuran itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini masalah yang sangat urgen, masalah sholat. Tapi kalau masalah-masalah sepele, janganlah pakai hukuman fisik. Ini sangat melukai anak ya. Kalau dia dipukul, bapaknya ringan tangan, sebentar mukul anaknya, ini akan menimbulkan luka pada diri sang anak. Hati-hati ya. Anak-anak itu punya memori yang kuat ya. Kalau dia dipukuli oleh bapaknya, dia akan teringat nanti. Saya punya teman, ini sering sekali saya share di kajian-kajian parenting. Saya punya teman saya itu dulu sebelum dia tobat ke manhaj, ya ke kajian sunnah, ikut kajian sunnah. Dia adalah seorang petarung jalanan. Kelihatan memang sini mukanya ada bekas bonyok gitu ya. Dia cerita, saya itu petarung jalanan. Tapi saya itu hampir tidak pernah kalah dalam bertarung. Wih beneran lu ya. Iya. Tahu nggak apa kuncinya? Ya, bagaimana caranya agar saya itu berhasil ketika menaklukkan lawan? Itu saya bayangkan yang sedang saya lawan itu adalah bapak saya. Sedih nggak? Karena dia dari kecil tuh suka dipukul, ditempeleng sama bapaknya. Bapaknya tokoh pendidikan padahal. Keluarga kami kenal baik. Ya, ternyata di rumah anaknya dipukul. Ya, jadi sasaran empuk sang bapak. Akhirnya ketika dewasa anaknya lari ke Jakarta, mulai kuliah di Jakarta jadi petarung jalanan. Setiap kali ada musuh di hadapan dia, bayangkan itu bapaknya, maka wah dia balas betul. Ya, sedih kan kita dengar yang seperti ini ya. Tapi alhamdulillah begitu dia kenal sunnah, dia menjalin hubungan baik dengan bapaknya sampai bapaknya meninggal, hubungannya baik ya. Alhamdulillah hidayah Allah. Cuma ini jangan terjadi pada diri kita. Anak-anak itu tidak selamanya mereka kecil, suatu ketika mereka akan dewasa. Ada sebagian orang ketika hari raya Idul Fitri, ya, diajak pulang oleh istrinya, "Mas, ayo pulang ke rumah bapakmu." "Enggak, kita pulang ke tempat orang tuamu saja." Kenapa? Trauma dengan bapaknya, enggak senang sama bapaknya. Ya. Makanya hati-hati dalam memberikan hukuman. Pertama, kaidahnya dalam memberikan hukuman, lihat dulu, apakah ini kesalahan sengaja dia lakukan atau tidak sengaja. Karena ada anak-anak yang melakukan suatu perkara yang membuat kita jengkel, tapi itu bukan salah dia. Dia tidak menginginkan suatu kesalahan, melakukan suatu kesalahan, tidak. Bahkan kemungkinan dia ingin melakukan satu hal yang baik, cuma nggak tahu caranya. Saya ambil contoh ya. Anak saya itu suka lihat ibunya nyuci piring. Ya, nyuci piring pakai sabun, kemudian campurkan air, kemudian dibusa, lalu apa? Dipakai buat nyuci piring. Nah, dia lihat itu. Suatu ketika mungkin karena lihat ibunya capek ya, ketika itu kami baru punya anak lagi, dia lihat ibunya capek. Ini anak saya nyuci piring. Cuma dia nggak pernah lihat iklan Sunlight. Cukup 1 sendok teh. Dia semua setengah botol itu semuanya dimasukin. Begitu kita pulang, wah, wastafelnya penuh dengan busa. Ya, kita gak usah marah, niatnya baik. Memang kehilangan setengah botol sabun, tapi ini bukan kesalahan, dia maksudnya baik, nyuci piring ya enggak? Sehingga jangan dimarahi. Atau ketika dia ingin nyuci baju misalnya, dia gak pisahin baju putih sama baju yang berwarna, biarin aja, udah sabar ya. Tujuannya baik, ingin bantu orang tua. Kemudian lihat motif dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang anak itu ya melakukan kenakalan itu untuk cari perhatian orang tua. Seringkali orang tua itu sibuk dengan HP, anaknya gak diperhatiin. Closing, sebentar lagi closing nih kata mamahnya kan. Mamahnya buka toko online, bapaknya sibuk juga. Ya, kapan saya diperhatiin? Akhirnya dia bikin perkara yang
untuk menarik perhatian kedua orang tuanya. Jangan dimarahin, justru kita yang harus marah pada diri kita. Ya, kenapa? Karena waktu dia itu tersita oleh kesibukan kita. Nah kemudian kalau dia melakukan suatu kesalahan, cara negur kesalahan itu banyak. Bukan hanya dengan bentak-bentak dan melampiaskan kemarahan. Inilah pentingnya kita belajar akhlaknya Nabi SAW. Nabi itu punya sekian banyak cara meluruskan kesalahan. Terkadang beliau meluruskan dengan ucapan. Kan yang penting kan anak kita jadi baik, ya enggak? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Abi Salamah, Nabi melihat Umar bin Abi Salamah ketika makan, tangannya celamitan ke sana kemari. Beliau tegur dengan ucapan, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Nah, kalau makan itu baca bismillah dulu, kemudian makan yang ada di dekatmu, kemudian wakul biyamit, dan kemudian makan dengan tangan kananmu, lalu makanlah apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Selesai. Apa kata Umar bin Abi Salamah setelah mendengar penjelasan Rasulullah? Begitulah cara makanku. Lihat, dengan apa? Ucapan. Kadang beliau alaihissalam menegur dengan hanya colekan saja. Seperti kasusnya Al-Fadl bin Abbas dalam kisah Hajjatul Wada. Nabi SAW ketika itu menjawab fatwa atau memberikan fatwa kepada para wanita. Ternyata ada yang datang ke hadapan Nabi SAW wajahnya cantik. Maka Al-Fadl bin Abbas melihati, ya, melototin wajah wanita cantik yang datang kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Cuma dicolek aja. Selesai. Ya, selesai. Dan terkadang beliau mengucapkan hal yang keras. Ya, ada perkara-perkara yang memang perlu anak-anak itu mendapatkan peringatan yang keras, maka tidak mengapa. Dulu Mu'ad bin Jabal, dia pernah melontarkan ucapan rasis terhadap Bilal bin Rabah. Dasar engkau anak budak wanita hitam. Wah, rasis banget kan? Dibarahin oleh Nabi SAW. Innaka mru'un fikal jahiliyah. Wahai Mu'ad, engkau adalah sosok laki-laki yang padamu terdapat perkara jahiliyah. Keras beliau. Ya, demikian juga ketika Mu'ad mengimami orang dengan bacaan yang panjang. Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Ada peringatan yang keras dari Nabi SAW. Dan terkadang beliau mendiamkan, seperti kasusnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Didiamkan oleh Nabi SAW selama 50 hari. Jadi banyak cara-cara kita itu untuk memberikan teguran kepada anak-anak kita. Ya, jangan kemudian kita melampiaskan emosi kita. Ingat, ya, pemberian hukuman kepada anak, peringatan kepada mereka ini agar mereka lebih baik, bukan agar mereka membenci orang tuanya. Hati-hati, jangan sampai membuat anak-anak itu benci kepada orang tuanya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Ini panitia sampai jam berapa kita? Jam 3. Ya, ustadznya nggak safar loh ini. Baik. Yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat, apa yang juga menjadi kesalahan ya, yang kita bisa lihat ya di tengah-tengah pendidikan kita, itu konsep anak emas. Ada anak-anak yang mendapatkan perhatian lebih dari bapak dan ibunya. Ya, kalau dia memang membutuhkan perhatian lebih, misalnya dia ABK ya, anak berkebutuhan khusus, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia anak normal, lalu dia mendapatkan perhatian lebih dari saudara-saudaranya, ini yang bahaya. Kenapa Bapak dan Ibu rahimakumullah? Anak-anak akan melihat ini sebagai ketidakadilan. Pilih kasih. Kakak lagi, kakak lagi. Ya, kenapa sih kakak terus yang di depan, aku nggak pernah? Misalnya ya. Kenapa kakak terus sih yang dikasih, aku nggak pernah? Kalau bapak pulang dari tugas keluar kota, kok oleh-olehnya untuk kakak saja, aku nggak pernah dikasih. Hati-hati, sikap pilih kasih seperti ini akan menumbuhkan benih-benih kebencian antara anak-anak kita dan juga menumbuhkan benih kebencian anak kepada orang tua. Makanya Nabi SAW ya, dalam kisahnya Nu'man bin Bashir. Jadi Bashir, bapaknya Nu'man, itu pernah memberikan hadiah. Dalam sebagian riwayat dikatakan dia memberikan seorang budak.
Dalam sebagian riwayat dia memberikan sebidang tanah kepada An-Nu'man. Kemudian dia melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin agar Nabi menjadi saksi pemberian tersebut. Maka apa pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Bashir, apakah semua anakmu kau berikan hal yang sama? Maka kata Bashir, tidak. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ya, inilah ashhadu ala dzur. Inilah la ushhidu ala zur. Aku tidak mau mempersaksikan suatu kezoliman. Lihat, beliau menamakan itu sebagai satu kezoliman. Ketika hanya satu anak saja yang diberi, yang lainnya tidak diberikan. Maka hendaknya kita berikan perhatian yang sama kepada anak-anak kita. Kalau kita pulang dari kantor, satu dipeluk, semua dipeluk, satu dicium, semua dicium. Di hari raya ketika kita memberikan pakaian baru, satu diberi pakaian baru, yang lainnya juga diberikan pakaian baru. Ketika kita pulang dari tugas keluar kota, satu dikasih oleh-oleh, yang lainnya juga dikasih oleh-oleh. Ya, kebutuhan mereka dicukupi walaupun harus berbeda-beda jumlahnya. Tentu kebutuhan anak yang di kuliah, di bangku kuliah beda dengan anak yang di TK, tapi semuanya kita cukupi, kita berikan perhatian yang sama. Maka keadilan ini, prinsip keadilan harus kita tumbuhkan di tengah-tengah keluarga kita. Anak-anak harus mendapatkan perhatian yang sama. Tidak boleh kemudian yang satu diperhatikan, yang lainnya tidak. Logikanya kan begini, kita ingin agar semua anak-anak kita itu kan berbakti, ya enggak? Bukan hanya satu dua, kita punya 5 orang anak, ya sudah saya pengen si fulan saja yang berbakti, yang lainnya enggak apa-apa. Apakah seperti itu orang tua? Enggak kan? Dia ingin agar semua anaknya berbakti. Maka semuanya harus kita berikan kasih sayang, semuanya harus kita berikan perhatian. Ya, jangan nanti ketika bapaknya tua, ya, butuh perhatian, ya sudah kakak sajalah yang rawat bapak. Ya, kan dulu kakak kakak dibeliin rumah, kakak dibeliin mobil, anak-anaknya kakak dibiayain. Masa sekarang bapak udah tua saya yang harus ngerawat, tuh kan? Apalagi anaknya nggak dididik agama, ya. Dia punya alasan, ngapain saya ngerawat bapak? Udah sono rumah kakak sana. Itu yang salah siapa? Orang tua. Satu lagi hikmah dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Antum tahu apa yang melatar belakangi saudara-saudaranya Yusuf sampai tega memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, menghilangkan wajahnya Nabi Yusuf dari bapaknya Yakub, karena mereka melihat perbedaan sikap. Jadi Nabi Yusuf dengan saudaranya yang bernama Bunyamin ini lahir dari ibu yang sama, namanya Rohil. Kalau orang Nasrani bilang Rachel. Nah, itu istrinya Nabi Yakub yang melahirkan Yusuf dan Bunyamin. Sementara 10 orang anak yang lain itu dari istri yang berbeda. Maka mereka melihat Nabi Yakub ini lebih perhatian kepada Yusuf dan Bunyamin, lebih perhatian kepada Yusuf dan Bunyamin. Akhirnya mereka tega untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari hadapan bapaknya agar perhatian Nabi Yakub itu diberikan juga kepada mereka. Lihat sampai seperti itu. Maka hati-hati ya, berbuat adillah kepada anak. Ya, kalau satu disayang, semuanya disayang. Jangan ada diskriminasi di antara anak-anak kita. Baik. Ini yang keempat. Kemudian di antara yang kelima, ya. Di antara kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kita sering memberikan pengarahan dan nasihat kepada anak, tapi kita tidak menjadi sosok teladan di hadapan mereka. Apa yang kita nasihatkan itu tidak kita laksanakan. Ya, paling sering itu masalah Al-Quran. Kita sering nyuruh anak-anak kita menghafalkan Al-Quran, ya enggak? Berinteraksi dengan Al-Quran, memurojaah Al-Quran, tapi bapak dan ibunya jarang terlihat memegang mushaf. Benar gak ini?
Hah? Bapak ibunya sibuk dengan HP, bukan baca Quran juga. Ya, komentar di medsos. Apa ini isu yang lagi panas nih? Nah, anak-anak itu melihat menginginkan contoh dan keteladanan dari orang tua. Kalau yang diperintahkan kepada saya ini adalah suatu hal yang baik, kenapa Bapak dan Ibu tidak melaksanakan? Ya, itu yang jadi pertanyaan anak-anak. Dan kita menganjurkan hal yang baik tanpa melaksanakan, ini juga tercela. Dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian mengucapkan apa yang kalian sendiri tidak kerjakan. Kalau kita tahu membaca Al-Quran itu baik, setiap huruf yang kita baca bernilai 10 pahala, kenapa kita tidak membaca Al-Quran? Anak-anak kita melihat. Bahkan ada satu faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr. Beliau pengajar di Masjid An-Nabawi, ma'ruf lah, kita tahu semua, beliau sering ke Indonesia. Beliau mengatakan mendidik dengan contoh itu lebih mudah diterima daripada mendidik dengan ucapan. Kenapa Nabi SAW itu dakwahnya mudah untuk diterima oleh para sahabat? Karena ucapan dan perbuatan beliau itu selaras. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada sosok Rasul SAW itu contoh keteladanan yang baik. Apa yang beliau perintahkan, beliau laksanakan. Apa yang beliau larang, beliau nggak pernah melakukannya. Sehingga para sahabat dengan senang hati mengikuti apa yang beliau perintahkan. Nah, gitu juga kita. Kalau ingin agar anak-anak kita mengikuti kebaikan, jadilah contoh teladan yang baik. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu koar-koar, ya. Ibu-ibu di sini, misalnya ibu-ibu pakai pakaian muslimah yang baik, yang santun, yang sopan, anak-anak akan minta sendiri. Makanya banyak anak-anak kecil yang pakai cadar, itu bukan karena dipaksa oleh orang tuanya, tapi dia ingin mencontoh uminya. Uminya pakai cadar, dia pun ingin pakai cadar. Anak-anak yang laki-laki ke masjid, bukan dipaksa dia. Tapi kenapa? Karena lihat bapaknya pergi ke masjid, dia lihat senang ke masjid, anaknya ikut ke masjid. Makanya kita jadi contoh teladan yang baik aja, ya, berupaya untuk perbaiki diri kita. Kalau kita sudah menjadi contoh yang terbaik, insya Allah anak-anak akan mengikuti. Tapi kalau ucapan dan perbuatan nggak konsisten, ya sulit. Kita ini rata-rata kelahiran tahun berapa ini? Antum kelahiran tahun berapa? Mohon maaf. 82, ya. Berarti masih mendapatkan acara-acara seminar P4 nggak dulu? Penataran P4 masih dapat? Ya, masih dapat kan? Oke, ada yang masih ingat nggak butir-butir P4 itu dulu? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Karena itu teori doang. Kita tuh nggak punya figur yang menjelaskan P4 itu, nggak ada. Cuma teori doang. Itulah kira-kira, ya, bukti bahwa ucapan itu nggak bermanfaat kalau tidak ada pelaksanaan dari orang yang mengajarkan. Figur P4 itu siapa kita nggak tahu. Ya, makanya barakallahu fikum, hendaknya orang tua menjadi figur teladan. Apa nih warning ya? Iya. Ya udah masuk waktu asar, iya. Saya bukan sabar ya. Ini udah jamak semua. Sudah ya, berarti saya sendiri. Baik, yang terakhir lah, mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi yang terakhir ini berkaitan dengan doa. Ya, satu hal yang perlu kita ingatkan dari para orang tua, jangan sampai mendoakan keburukan terhadap anak. Orang tua kadang kalau dia emosi sama anaknya keluar doa keburukan, ini yang bahaya. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah doa orang tua. Dan doa orang tua ini sama saja doa kebaikan atau doa keburukan. Maka jangan sampai kita mendoakan keburukan. Nabi SAW pernah cerita tentang sosok Juraij.
Nabi cerita tentang ada sosok bayi yang bisa berbicara. Salah satunya dalam kisahnya Juraij. Juraij ini ahlul ibadah. Juraij ini ahlul ibadah yang kemudian dia beribadah dengan begitu khusyuknya melaksanakan sholat sunnah di musola yang dia punya. Kemudian ibunya memanggil, ya Juraij, wahai Juraij. Tapi Juraij ini dia pikir, saya milih sholatnya sholat sunnah. Sholat atau ibu? Sholat atau ibu? Akhirnya dia memilih sholatnya. Kedua kalinya ibunya memanggil, ya Juraij, dia tetap milih sholat. Ketiga kali ibunya memanggil, ya Juraij, dia tetap memilih sholatnya. Kemudian keluarlah ucapan yang buruk dari sang ibu, ya Allah, jangan kau matikan Juraij, melainkan dia harus melihat wajah seorang wanita pezina terlebih dahulu. Maka kemudian apa yang terjadi? Ternyata di bawah tempat ibadahnya Juraij ada seorang wanita yang berzina dengan penggembala sapi. Lahirlah seorang anak, lalu sang wanita mengklaim anak ini adalah anaknya Juraij. Dibawa dia ke hakim, kemudian Juraij pun mengatakan, ya bayi ini akan mengatakan siapa bapaknya, kemudian bayi itu mengatakan bahwa bapaknya adalah si penggembala sapi, maka orang-orang pun meminta maaf kepada Juraij. Syahid dari hadis ini bahwa doa seorang ibu atau doa orang tua ya itu terkabulkan. Hati-hati. Jangan sampai menjadi penyesalan. Ya. Dan ketika saya menyampaikan materi ini ada yang merespon, Ustadz itu benar sahih yang Ustadz bilang. Saya punya tetangga, istri saya punya tetangga Ustadz, itu baru beli motor ya. Jadi anaknya itu ngerengek-ngerengek bapaknya, Pak beliin motor. Bapaknya nggak punya uang. Akhirnya dia pinjam ke sana sini cari uang, akhirnya dibelikan motor, kemudian terucap satu ucapan dari bapaknya, pakai sampai mati. Pakai sampai mati, kemudian dipakai motor itu, baru keluar rumah ketabrak truk. Pakai sampai mati, dikabulkan oleh Allah, pakai sampai mati. Maka hati-hati ya, terutama ibu-ibu ya Bu ya, jaga betul lisan. Latihlah lisan kita itu membaca doa yang baik ya. Satu hal yang saya dapati di Timur Tengah ketika belajar di Hadramaut, orang-orang sana marah juga sama anaknya, sama seperti kita, tapi mereka mendoakan kebaikan. Doa yang mereka panjatkan, Allah yahdik misalnya, semoga Allah memberikanmu hidayah. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini yang terlontar dari lisan-lisan mereka, kebaikan. Makanya katanya Syekh Abdurrahman Sudais itu bisa jadi imam Masjidil Haram. Ceritanya itu Syekh Abdurrahman Sudais ini nakal dulu waktu kecil. Didoain sama ibunya, ya Abdurrahman, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya jadi presiden Imam Haramain beliau ya. Masya Allah. Jadi antum tadi doain, mudah-mudahan kamu jadi imam Istiqlal gitu ya. Atau kamu jadi pengisi di Masjid Nabawi ya. Jadi ulama. Doakan kebaikan kepada anak-anak kita. Mungkin ini ya Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis ya, sudah memasuki waktu asar. Tapi setidaknya ini bisa menjadi peringatan lah bagi kita ya, rambu-rambu bagi kita. Jangan sampai nanti misi kita gagal karena kekeliruan ini tidak kita perhatikan. Ya, perhatikan betul kesalahan-kesalahan ini jangan sampai terjadi dalam proses pendidikan anak-anak kita. Baik, mudah-mudahan yang demikian bermanfaat. Kami kembalikan kepada Al-Akh. Silakan lah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Singkat, padat Ustadz ya. Tadi ada catatannya, ada enam kiat ya yang sudah diberitakan oleh Ustadz tadi. Kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Nah Ustadz minta izin waktunya sedikit untuk tanya jawab, semisal diizinkan. Oke. Untuk Bapak Ibu seperti biasa, jika memang ada yang ingin ditanyakan kembali, Ustadz alhamdulillah menyediakan waktunya nih untuk beberapa saat. Tafadhol, ada? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya, Ya. Bagaimana kita merubah akhlak kita menjadi lebih baik, tapi terbentur dengan karakter kita gitu. Kadang kita punya karakter dari kecil atau background kehidupan kita yang membuat diri kita jadi keras atau galak gitu. Nah itu berimbas kepada mendidik anak. Nah, Ya, kita betul. merubah tidak mudah gitu untuk merubah sikap atau karakter itu. Gimana Ustadz motivasinya? Baik, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah akhlak kita. Yang pertama tentu ilmu. Ilmu itu besar sekali pengaruhnya terhadap kita. Tapi ilmu yang diamalkan ya.
Jadi misalnya kita sudah tahu suka marah itu jelek, ya sudah kita berupaya menahan diri kita. Kemudian perlu dilatih. Sebagai contoh ya, akhlak yang buruk itu adalah suka marah. Maka setiap kali kita marah, Nabi itu memberikan arahan kepada kita. Kalau kamu marah, ya pertama mengucap ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mengubah posisi, yang berdiri jadi duduk, yang duduk menjadi berbaring. Kemudian kita berwudu untuk mendinginkan suasana. Nah ini kita lakukan. Ya, jadi ada perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dari akhlak buruk itu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita cari lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang yang berakhlak baik. Jangan kemudian kita tetap tinggal di lingkungan orang-orang yang berakhlak buruk. Lingkungan itu besar sekali loh pengaruhnya terhadap kita ya. Maka bergaullah dengan orang-orang yang berakhlak baik, bergaullah dengan orang-orang yang berakhlak lembut ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, perkara yang juga bisa memperbaiki akhlak kita, banyak-banyak membaca kehidupan salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka tahu bagaimana meletakkan kelembutan dan sikap keras. Dan yang terakhir, perkara yang bisa kita lakukan tentunya adalah meminta doa dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kebagusan akhlak kepada kita. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupaku, maka perbagus pula akhlakku. Ini diantara perkara untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, wallahu taala alam. Masya Allah. Baik, berikutnya apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Fadol. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, silakan. Izin bertanya mengenai mendoakan keburukan. Ya. Terkadang kita di saat sudah terlalu capek, kemudian di anak, kemudian ada sesuatu hal yang kurang mengenakan kondisinya, kemudian kita diam dan ngampet gitu ya istilahnya. Nah itu kalau batin itu masuk ke dalam perkara doa atau tidak, umpamanya enggak terlintas sesuatu hal yang kurang baik juga untuk kalau sekedar di batin tidak dilafatkan, insya Allah tidak. Ya, innallaha tajawaza an abdihi ma la yatakallam, ma ahdatha fi anfusihim ma la yatakallam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaz, ya, membiarkan apa yang dibatinkan oleh hambanya selama itu tidak terucap dalam bentuk ucapan, sehingga tidak menjadi masalah. Insya Allah jangan sampai kemudian itu muncul dengan ucapan kita. Ya, baik. Ada lagi? Baik, silakan mungkin untuk pertanyaan terakhir. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Dari Umahat mungkin? Sudah? Baik, alhamdulillah. Mungkin nanti jika memang ada yang ditanyakan, jika Ustadz berkenan mungkin nanti bisa silakan tanya pembawa acaranya. Masya Allah. Baik, Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Ustadz sebagai penutup, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentu kita semua berharap kebaikan ya untuk anak-anak kita. Dan ingat, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam itu kan anaknya diajak naik ke atas kapal ya. Pernah baca ceritanya enggak? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ya ayo naik bersama kami, naik ke kapal bersama kami. Dia nggak mau gabung sama bapaknya. Padahal dia anak Nabi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. Jadi selain kita memperbaiki diri, mendidik anak-anak kita dengan baik, itu jangan lupa doa. Doa ini yang paling penting. Jangan malas untuk bangun di sepertiga malam terakhir, angkat tangan bapak dan ibu berdoa, ya Allah, ini anak-anakku ini adalah bekalku nanti ketika aku meninggal dunia, mereka lah modal kami, ya Allah. Ya bimbinglah mereka, doakan kebaikan untuk anak-anak kita, itu yang paling penting. Jangan malas untuk berdoa bagi kebaikan anak-anak kita. Baik, mungkin itu saja. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz sekali lagi. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti. Ini Masya Allah sesinya sangat luar biasa. Dan kita akan melanjutkan sesi selanjutnya insya Allah pukul 4 sore.
dan kita akan bertemu dengan Ustadz Subhanallah Wazirabizahullah Ta'ala insya Allah. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk menikmati coffee break yang telah disiapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.